Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim Mampat, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya. Video pembuka yang bisa kami berikan, ya, silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai saham Dewa, ya. Dharma Hinwa, ya, satu lagi grup emiten Bakri, ya. Jadi saat saya ini dibuat tanggal 14 Januari, penutupan sesi pertama, saham Dewa masih Rp50, ya. Ya, tapi ada aksi korporasi yang akan dilakukan oleh grup Bakri, ya. Kita lihat aksi apa itu. Ya, pada hari ini, ya, Bakri atau Dharma Hinwa ini
dipublikasikan kemarin tanggal 13 Januari, di mana ada aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Dewa ya, yaitu melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement ya. Jadi private placement itu apa? Adalah satu aksi korporasi di mana tidak seperti right issue. Kalau right issue artinya ditawarkan kepada semua pemegang saham ya. Kalau tanpa HMETD artinya tanpa memberikan right atau HMETD itu. Ya, jadi di sini ada satu aksi korporasi di mana emiten Dewa ini akan melakukan pemberian modal kepada salah satu krediturnya ya, dalam bentuk melalui aksi korporasi ini, atau kalaupun disebut sebagai debt to equity swap ya, artinya perubahan dari hutang ya, debt ke equity menjadi ekuitas atau saham. Jadi Dewa melakukan rencana untuk menerbitkan sebanyak 5.870.000.000 sekian saham seri B tanpa HMETD untuk ditukar dengan satu krediturnya ya, dengan hutang dengan krediturnya, yaitu akan dilakukan kepada High Rank Investment Limited ya, atau HI. HI merupakan kreditur perseroan berdasarkan surat pemberitahuan pengalian sekian ya, jadi senilai tagihan 23,8 juta dolar. Jadi dengan adanya pengalian hutang menjadi saham ini, maka utang Bakri akan berkurang dan akan menerbitkan saham kepada kreditur tersebut. Di mana harga transaksinya ya, nilai pengalian transaksi tadi, artinya hutangnya Dewa akan ditukar dengan saham tadi, dilaksanakan pada harga pelaksanaan sebesar 60 per saham ya. Ya, artinya sahamnya Dewa dihargai Rp60 per lembar saham. Ya, tentunya ini akan, menurut pendapat saya, akan menaikkan harga saham Dewa ya, karena sekarang posisinya tadi masih 50, kemudian nanti akan dikonversi, Dewa akan menerbitkan satu saham ya, sesuai dengan jumlah tadi, seharga 60 per saham. Nah, tentunya akan mengurangi utangnya Dewa, mengurangi beban keuangannya Dewa, dan tentunya akan memperbaiki posisi keuangan Dharma Hinwa ya. Jadi kalau melihat hal ini, nanti ini akan dilakukan persetujuan untuk RUPS ya, untuk persetujuan atas transaksi ini ya, yang akan dilakukan RUPS-nya tanggal 27 Januari 2021 ya. Artinya masih ada kesempatan ya, pemegang saham nanti RUPS ya, untuk meminta persetujuan atas transaksi debt to equity swap ini ya. Jadi kalau dilihat dari harga sahamnya ya, jadi kalau saya rekomendasi buy ya Dewa, apalagi sekarang grup Bakri lagi melejit ya, kemarin Bumi Resources, BRMS, ya Energi. Ini Dharma Hinwa adalah satu kontraktor di bidang batu bara ya, coal. Artinya coal kan sedang naik daun ya, lagi tren naik. Jadi tentunya ini aksi korporasi yang bagus untuk memperbaiki posisi keuangan Dewa dan memperbaiki struktur keuangan ya, dan sekaligus nanti tentunya juga menurut pendapat saya akan meningkatkan harga saham Dewa ya.
Kalau dilihat dari dari laporan keuangannya atau kinerja keuangannya, sebenarnya Dewa juga ya mungkin sudah untung tapi masih minim lah gitu ya. Jadi di sini kita lihat sampai dengan September 2020 Dewa ini membukukan penjualan sebesar 3,5 triliun ya salesnya, dengan laba kotor 22 miliar dan laba bersih 13 miliar. Ya, artinya masih untung lah ya walaupun tipis. Sehingga nilai bukunya 183 sekarang diperdagangkan dengan 0,3 PBV ya, walaupun utangnya juga relatif besar ya. Jadi debt to equity swap-nya 1:1, artinya hampir sama antara hutang dan ekuitasnya. Namun dengan pengalihan hutang menjadi saham, artinya debt-nya menjadi lebih rendah ya, artinya berkurang ya, karena adanya pengalihan hutang menjadi saham. Artinya equity-nya akan membesar dengan menerbitkan saham, sedangkan hutangnya akan mengecil ya. Artinya debt to equity swap-nya akan lebih rendah dari 1 ya, dan tentunya akan mengurangi beban keuangan daripada si Dharma Henwa ini. Jadi kesimpulannya kalau menurut kami buy Dewa mumpung harga 50 sekarang ya, target di 60-an karena harga konversinya adalah Rp60 ya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.